Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita ketemu hari ini. Tidak bosan-bosan saya mengajak kita untuk menyanyi buat Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu, buat Tuhan mencurahkan roh-Nya atas engkau. Bawalah semua keberadaan kepada Tuhan. Apapun itu yang kau alami, mungkin keberadaan engkau pahit, engkau kecewa, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah. Ayo sembah Dia, tinggikan namanya. Di tengah-tengahnya kita melihat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, jadilah padaku menurut firman-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Sekali lagi katakan, menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan Dia, tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Yes, haleluya. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Yes, tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Wanita katakan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, amin,
Sebab kasih setiamu sampai ke langit, ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Gantian laki-laki katakan, ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Bapak Ibu, angkat tanganmu yang ada di rumah, yang ada di studio, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu nyata di hidupku. Kemuliaanmu nyata di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu ngerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Aku percaya. Wanita katakan, Ku percaya janji-Mu ajaib, amin. berukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Amin. berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sama-sama angkatan katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
harapanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Biar musik saja, haleluya. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Katakan, Kau yang selalu kuandalkan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. nyanyikan dari atas wanita, katakan, di setiap persoalan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, Mujizat pasti terjadi. amin. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ibu Trili katakan, Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu
Akulah katakan. Ayo Bapak Ibu yang di rumah angkat tangan, saya nyanyikan dari awal ya. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ayo tutup matamu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, nyatakan imanmu, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembahmu, ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizatmu Tuhan, mujizatmu terjadi, anugerahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
terima kasih Tuhan. Engkaulah yang selalu kami andalkan Tuhan dalam setiap pakai hidup kami. Tidak ada yang lain. Sekalipun kami melewati lembah yang curam, gunung yang tinggi, kami tidak meragukan apa yang kami andalkan dalam Tuhan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kami alami, Yesuslah andalan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya Yesus yang bisa kita andalkan. Siapapun gak bisa kita andalkan. Uang kita gak bisa andalkan. Haleluya, siapapun itu di luar Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Haleluya. Hari ini kalau engkau sakit, gak sembuh-sembuh, engkau gak bisa mengadakan uangmu, dokter, rumah sakit. Kalau Tuhan berkata gak sembuh, gak bakal sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang yes, aku menyembuhkan, maka disembuhkan. Karena Dia yang berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Dia mematikan atau menghidupkan. Tuhan yang punya kuasa. Haleluya. Katakan apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Sekali lagi katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dari awal wanita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. gantian laki-laki katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yes, haleluya, haleluya. Kau berfirman
haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ibu Tili katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Wanita sama-sama katakan. Kau berfirman Amin. dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yes, haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama lembut katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, tutup mata, angkat tangan. Saya nyanyikan pujian ini dari awal. Perhatikan kata-katanya. Renungin. Apapun di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa yang Anda alami hari ini dalam hidupmu? Anda masih meragukan kasih Tuhan? Kasih Tuhan, ya dan amin. Bayangkan Bapak Ibu, Dia memberikan anaknya yang tunggal yang dikasih buat Anda dan saya. Saya yakin kalau anak aja diberikan bagi kita, apalagi yang lain. Yang lain itu cuma remah-remah. Masalahnya adalah apakah Anda masih tetap dalam Kristus atau Anda keluar dari Kristus. Di tengah pergumulanmu, di tengah kehidupanmu yang terjadi apapun, Tuhan ada di sana loh. Tuhan bukan gak ada. Anda dalam lembah, Anda di atas puncak, Anda dalam persoalan, Anda dalam hutang, Anda dalam masalah, Tuhan ada di sana. 1 Samuel 9. Ini bicara orang Israel minta seorang raja. Dan Samuel sempat kesal dengan orang Israel. Karena Samuel pikir dia bukan menolak. Samuel pikir mereka menolak Samuel untuk jadi nabi dan hakim di sana. Tapi Tuhan bilang, Samuel, sebenarnya mereka bukan menolak kamu, tapi menolak aku. Dan kekesalan Samuel datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Haleluya. Luar biasa ya. Kalau kita lihat Samuel ini seorang nabi dan hakim yang mendengar suara Tuhan sejak dia masih kecil. Bapak Ibu percayalah, hari ini Tuhan masih memperdengarkan suaranya bagi Anda dan saya. Akhirnya Tuhan menentukan seorang raja buat mereka dan Tuhan bilang ada aturan-aturan raja. Siapa yang dipilih? Saul. 1 Samuel 9, Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zerol bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Bapak Ibu, Saul ini adalah orang kaya, anak orang kaya, orang terhormat, terpandang, dari namanya kita tahu. Dan bukannya itu dia punya kambing domba yang banyak. Tuhan bikin yang luar biasa gini, dia mencari kambing domba ayahnya yang tersesat, yang hilang, nggak dapat. Cara Tuhan tuh ajaib Bapak Ibu. Kadang-kadang ia membagi seorang dengan cara-caranya untuk mempertemukan kita dengan orang yang diurapi. Anda sering melakukan itu? Anda nggak sadar kalau hari-hari ini Anda sedang dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sedang mempertemukan engkau dengan pengurapannya. Tuhan sedang mempertemukan engkau dengan jubah pelayanannya. Anda kadang-kadang menganggap remeh waktu Anda sedang bersanding dengan seorang hamba Tuhan. Padahal di tengah-tengah itu Tuhan sedang berbicara kepadamu, ambil mantelnya, ambil pengurapannya, ambil remah-remahnya. Karena siapapun hamba Tuhannya, dia pasti pengurapan, pasti punya pengurapan yang datang daripada Tuhan. Nah, Saul dibawa Tuhan untuk mencari kambing domba yang hilang, nggak dapat. Akhirnya bujangnya ngomong, di kota ini ada pelihat. Mungkin dia tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Saul ngomong gini, saya nggak punya uang. Apa yang bisa saya persembahkan kepada dia? Haleluya. Luar biasa ya. Saul tuh punya iman yang sedemikian rupa. Dia nggak mau datang ke pelihat itu. Kalau zaman dulu adalah memang seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah alat Tuhan. Jadi mereka mau persembahan-persembahan kepada mereka. Hati Saul itu luar biasa baik ya. Terus dia berjalan. Akhirnya dia ketemu dengan pelihat itu. Ayat 14, maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan menyatakan kepada Samuel. Berkali-kali Tuhan yang ngomong sama Samuel, keren banget.
Kita harus belajar seperti Samuel. Bisa mendengar suara Tuhan dengan aktif dan luar biasa. Kalau ada orang seperti ini zaman ini kayaknya dicari banyak orang ya. Tanya aneh-aneh. Haleluya. Tanya jodoh, tanya bisnis, tanya apa lagi? Tanya masa depan, masa belakang. Betul. Ya Samuel luar biasa sampai Saul, nanti sampai matinya Samuel, dia mau cari Samuel, ya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum mengatakan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriaknya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka firman Tuhan kepada, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan ngomong secara spesifik kepada Samuel, ini orangnya, urapi dia. Dan Samuel nggak pernah berbantahan dengan Tuhan ya. Ayat 18, dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel, yang tanya Samuel sendiri kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, jangan engkau khawatir sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Samuel telah menyatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Segala yang punya Israel itu ada padamu dan pada kaum keluargamu. Tahu jawab ini, bukankah aku ini seorang Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian? Bapak Ibu, Tuhan kalau memilih orang itu nggak salah, tetapi dalam diri Saul muncul rasa minder. Kadang-kadang kita juga dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, kita juga ngomong gitu, Tuhan saya ini di keluarga nggak mampu, saya nggak berpendidikan, saya dari desa, saya nggak ngerti apa-apa. Tuhan gimana nih? Saya kasih tahu Anda hari ini, nggak usah diucapkan, nggak usah diomongin, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Waktu dia mengurapimu, dia pasti memperlengkapimu. Waktu dia mengangkatmu, dia pasti menjagamu. Haleluya. Sudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawa ke pendopo dan berikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkata Samuel kepada juru masak, berikanlah bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan simpanan ini dahulu. Lihat, makanannya dikhususkan karena Samuel menghormati Saul menjadi raja. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantar engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkata Samuel kepada Saul, katalah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Anda lihat di sini, Samuel bercakap-cakap dengan Saul. Setelah ngomong-ngomong dia ngomong ini, bujang kamu pergi dulu. Ayat Samuel 1 sampai 10 ngomong ini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Kau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanyaan bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Bapak Ibu, ayat selanjutnya tanda-tanda dia jadi raja, ya. Dia kepenuhan roh, macam-macam gitu ya. Jadi Anda lihat di sini intinya, waktu Samuel mengurapi Saul jadi raja, ternyata bujangnya nggak ada yang tahu ya. Dia dengan Samuel aja. Bapak Ibu, ini saya ngomong pengurapan seorang hamba Tuhan. Yang kelihatannya biasa, banyak orang nggak tahu.
tapi di tengah-tengahnya Tuhan bekerja. Hari ini engkau sebagai orang percaya, waktu engkau percaya kepadanya, waktu engkau dibaptis Roh Kudus, waktu engkau dirapi Roh Tuhan, engkau sebenarnya adalah raja dalam hidupmu. Raja-raja kecil, karena Tuhan angkat kita menjadi imamat yang rajani. Orang yang dipanggilnya untuk berkuasa di muka bumi ini, berkuasa atas maut, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kelemahan, berkuasa atas roh jahat. Andalah orangnya hari ini. Kalau hari ini Anda masih terikat dengan kuasa-kuasa itu, aku berkata dalam nama Yesus, kuasa tenung, sihir, santet dihancurkan dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan dipatahkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk yang membuat engkau nggak bisa bergerak hari, kutuk itu terlepas dalam nama Yesus. Yesus berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa buat umatmu, hamba-hambamu, orang percaya dimanapun berada, keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak. Oh Tuhan, Engkau memiliki mereka, Engkau menaungi mereka, Engkau telah mengurapi mereka untuk mereka bangkit menyatakan Tuhan, mereka adalah imamat yang rajani. Terima kasih dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mau dilayani atau didoakan, di bawah ini ada nomor WA Center kami, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa dan melayani Anda. Amin.